Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, mengagungkan Dia. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, agung dan mulialah Tuhanku. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi, kita agungkan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, nyanyikan pujian ini dengan pengertian yang benar, bahwa memang benar hanya Yesus saja, Dialah Tuhan yang patut kita agungkan, sebab Dia mulia. Haleluya. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud. Haleluya. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan, yang selalu ada menyertai keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat kebaikan Tuhan,
buat kasih sayang yang terus Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Kami ada semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan beracara bagi setiap kami, dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita ada sampai saat ini, kita percaya bahwa kehidupan kita, langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Sebab kita juga percaya Dialah gembala kita yang baik. Amin. Nyanyikan pujian ini. Langkah-langkahku dituntunnya, langkah-langkahku dituntunnya selalu dalam hidup kita. Haleluya. Baik di siang atau malam, langkah-langkahku dituntunnya, langkah-langkahku dituntunnya. Yesus Kristus tinggalkanku, ya gembalaku. Langkah-langkahku dituntunnya, Langkah-langkahku dituntunnya, langkah-langkahku dituntunnya.
diatur secara sempurna oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin karena kita percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kita yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Langkah-langkah kita yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Biarlah itu terus juga yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Haleluya. Firman-Mu tiap hari. Jadikan melihat dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Jadikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan
berikan kepada kita saat ini kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan pujian ini. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kita siap mendengar firman Tuhan. Mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa,
Tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, menopang hidup kami, menuntun jalan hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian, juga kemampuan untuk kami dapat tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang paling subur untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan tertanam di hati kami dapat renungkan, kami lakukan dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah tetap tinggal dalam pengurapan yang dari Engkau. Setiap apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari isi hati-Mu bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali kita di dalam kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan kita hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Apa yang sementara kita jalani sekarang memanglah bukanlah hal yang mudah. Keadaan sekarang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita memang sementara berada di masa-masa yang sulit. Di zaman Alkitab, dunia juga pernah dilanda selama 3,5 tahun musim kemarau. Musim kemarau yang berkepanjangan. Kita boleh membayangkan apa yang terjadi di zaman itu. Nah, di zaman sekarang ini, dunia diperhadapkan dengan situasi yang begitu berat untuk kita jalani. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berjuang. Berjuang sampai akhir. Supaya Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada jemaat atau gereja yang ada di Sardis. Pasal 2 dan pasal 3 dari kitab Wahyu ini, kita sudah tahu bersama bagaimana firman Tuhan datang berbicara kepada 7 gereja. Dan di antara 7 gereja ini, 7 jemaat ini, firman Tuhan ini datang kepada orang-orang yang ada di Sardis. Dari 7 gereja ini atau 7 jemaat ini, ada 5 jemaat yang mendapatkan teguran dari Tuhan. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Sardis. Jemaat Sardis ini, jemaat yang mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Kalau kita melihat apa yang melatar belakangi sampai Tuhan berbicara keras, Tuhan menegur gereja yang ada di Sardis ini. Firman Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bukan secara harafiah. Tetapi, hal ini menunjuk kepada orang-orang yang ada di Sardis bahwa mereka sedang berada di dalam kelam, di dalam gelap atau jemaat yang tertidur. Firman Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Pengertian di sini adalah jemaat ini berada dalam kondisi yang tertidur. Atau dapat dibahasakan juga yang lain, dalam keadaan yang gelap. Kenapa seperti ini? Kalau kita mempelajari lebih dalam, ada ajaran-ajaran yang sudah tidak lagi dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sardis. Salah satunya, pelajaran atau pengajaran mengenai kelahiran baru. Kelahiran baru inilah yang tidak lagi diajarkan kepada gereja di Sardis ini. Kelahiran baru ini merupakan pelajaran penting atau pelajaran yang sangat mendasar bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sampai Tuhan secara tegas dan keras berkata, bertobatlah. Ini merupakan bahasa yang keras dari Tuhan. Bertobatlah. 5 jemaat ini yang mendapatkan teguran, dan kelima jemaat ini, di sana kalau kita membaca, kelima jemaat ini semuanya mendapatkan teguran yang keras dan bahasa yang muncul dari Tuhan, yaitu kata bertobat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sardis ini? Sampai Tuhan berkata, tidak satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Orang-orang yang ada di Sardis ini bekerja, melayani, kehidupan sehari-hari tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Dan ajaran mengenai kelahiran baru ini tidak lagi berlaku di sana. Tidak lagi diajarkan, tidak lagi diterapkan oleh gereja yang ada di Sardis ini. Tidak mungkin ada kelahiran baru tanpa pertobatan. Tuhan bersuara, bertobatlah. Kelahiran baru ini hanya bisa dilakukan kalau didahului oleh pertobatan. Tidak mungkin ada kelahiran baru tanpa pertobatan. Itu sebabnya ini merupakan sindiran atau teguran yang keras dari Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis ini. Engkau seperti orang yang mati.
engkau dikatakan hidup tetapi mati. Mereka tertidur. Keadaan rohani mereka itu begitu memprihatinkan. Ajaran kelahiran baru tidak lagi dijalankan oleh pada umumnya jemaat yang ada di Sardis ini. Kalau kita membuka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23 berkata begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dilahirkan oleh benih firman Allah. Benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Dan firman Allah yang sangat penting yang harus mereka lakukan yaitu kelahiran baru, tidak lagi dijalankan oleh pada umumnya orang-orang yang ada di Sardis ini. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-47. Di sana firman Tuhan berkata bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Jadi salah satu yang dikatakan di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-47 bahwa berita tentang pertobatan itu harus disampaikan. Kenapa? Karena pertobatan itu melandasi orang untuk hidup di dalam kelahiran baru. Lahir baru dan dia akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan menunjukkan kesalahan jemaat Sardis, Tuhan meminta mereka untuk mengingat kembali apa yang telah mereka terima dan mereka dengar, yaitu firman Allah. Jadi setelah Tuhan menunjukkan kesalahan mereka, di ayat yang ketiga, Tuhan meminta kepada orang-orang yang ada di Sardis ini untuk mengingat kembali apa yang mereka telah dengar dan mereka telah terima selama ini, yaitu firman Allah yang murni, firman Allah yang sehat, firman Allah yang murni, yang mereka tidak lakukan selama ini. Salah satunya, sudah saya katakan tadi, adalah mengenai ajaran kelahiran baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang mereka dengar selama ini, itu yang Tuhan ingatkan, supaya mereka mengingat dan menerapkan kembali. Ingat apa yang sudah mereka terima selama ini. Kalau kita melihat contoh di dalam firman Tuhan, di dalam kitab atau surat Galatia pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ini merupakan firman Tuhan, teguran dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai 9 berbunyi demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. Ini secara keras, secara gamblang, teguran Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia. Paulus katakan, aku heran, kamu begitu lekas berbalik daripada Injil yang selama ini telah kamu terima, mengikuti Injil yang lain, yang sebetulnya bukan Injil. Jadi orang-orang yang ada di Galatia pada waktu itu, mereka dimasuki oleh ajaran Yudaisme. Sehingga Paulus secara tegas, secara gamblang dia menegur jemaat yang ada di Galatia ini. Apa yang mereka terima itu bukanlah Injil, tetapi Injil yang lain, yang sengaja untuk memutarbalikkan pengajaran yang murni, pengajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Paulus kecam kepada orang-orang yang ada di Galatia. Sampai dia katakan, kalau ada orang-orang, bahkan sekalipun malaikat yang menyampaikan firman Allah yang lain, berbeda seperti yang sudah mereka katakan, sudah mereka sampaikan, terkutuklah dia. Secara keras, Paulus menegur orang-orang yang ada di Galatia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Ada 2 ayat yang akan saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-16 dan 6. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ajaran yang sehat yang sudah kamu terima, itulah yang akan kamu sampaikan. Dan engkau akan berlaku baik. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengaplikasikan, menghubungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang datang kepada orang-orang yang ada di Sardis. Barangkali di antara kita juga ada yang model seperti orang-orang yang ada di Sardis. Atau keadaan kita sekarang seperti gereja yang ada di Sardis. Hidup tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi sesuai dengan pengajaran yang murni dan sehat menurut firman Tuhan. Hidup kita mungkin tidak lagi dilandasi, tidak lagi didasari dengan kelahiran baru. Perlu kita perhatikan, perlu kita renungkan, dan kita harus ambil tindakan. Seperti yang Tuhan katakan, bertobatlah. Gereja yang ada di Sardis ini, mereka agak menyimpang dari ajaran pokok firman Tuhan. Kita mungkin menjalankan apa yang kita anggap sesuai dengan firman Tuhan. Kita bekerja, kita melayani, yang kita anggap sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi
Coba kita merenungkan kembali. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Kita mungkin terlalu sibuk. Kita berbangga. Kita sibuk dengan pelayanan. Kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi harus kita melihat, kita harus mengukur lewat firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Jangan seperti yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan yang datang kepada orang-orang yang ada di Sardis. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42, saya tidak akan bacakan ayat-ayat itu. Bagaimana Marta dan Maria menyambut tamu istimewa Tuhan Yesus. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan? Marta sibuk untuk urusan meja. Sementara Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta mengenai Maria ini yang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Yesus berkata kepada Marta, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Dia telah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali di antara kita jemaat yang ada, kita senang melayani, kita bekerja, kita suka pekerjaan Tuhan. Tetapi harus kita ingat, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan suaranya? Atau kita hanya sibuk seperti Marta, sibuk dengan urusan yang lain, sibuk untuk urusan meja? Sebetulnya itu juga pelayanan. Tetapi yang Tuhan lihat di dalam diri seorang Maria, Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk. Kita sudah lupa jam-jam kita untuk berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan seperti sudah tidak ada dalam hal duduk dekat kaki Tuhan. Di dalam hal berdoa, mengambil waktu bersama dengan Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Mungkin ini yang sudah kita lalaikan. Atau barangkali jam-jam ini, jam-jam kita mengambil waktu dengan Tuhan untuk berdoa sudah tidak ada lagi. Kembalilah kepada firman Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Kita kembali ke Wahyu pasalnya yang ketiga. Di ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Rupanya sekalipun pada umumnya gereja yang ada di Sardis ini, jemaat yang ada di Sardis ini, mereka hidup tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ternyata ada beberapa orang, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak mencemarkan pakaiannya. Kita mau lihat apa sih sebetulnya pengertian dari firman Tuhan ini, bahwa ada orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Apa arti itu? Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8 berbunyi demikian.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian lenan halus. Pakaian lenan halus ini biasanya dipakai oleh para imam di dalam menyelenggarakan kebaktian di Bait Allah. Jadi lenan halus ini merupakan pakaian yang sering dipakai oleh para imam di dalam mereka menyelenggarakan kebaktian di Bait Allah. Dan lenan ini, pakaian lenan ini warnanya putih. Jadi kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa ada beberapa orang-orang yang ada di Sardis ini tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaian di sini menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ada beberapa orang-orang yang ada di Sardis ini, mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak seperti kebanyakan orang-orang yang ada di Sardis pada waktu itu. Tidak lagi hidup dalam kelahiran baru. Kelahiran baru ini harus mutlak kita lakukan. Kalau tidak ada kelahiran baru, tidak mungkin ada pertobatan. Kelahiran baru ini tandanya bahwa perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang ini mencemarkan pakaian mereka, mereka akan dikatakan oleh firman Tuhan juga, mereka akan masuk dalam bagian orang-orang yang mati sekalipun mereka hidup. Jadi firman Tuhan di sini menunjuk kepada perbuatan-perbuatan benar. Mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Perbuatan-perbuatan yang benar mereka tidak jual. Mereka tetap menjalankan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Kesucian hidup dimiliki oleh beberapa orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, segelap apapun keadaan dunia, ternyata masih ada orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Masih ada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Masih ada orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Memperhatikan pakaian putih mereka. Tidak mencemarkan diri mereka dengan hal-hal duniawi. Dan inilah yang Tuhan lihat. Firman Tuhan berkata, orang-orang ini adalah layak bagiku. Mereka ini adalah orang-orang yang akan berjalan dengan aku. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di sini, di ayat yang keempat di situ, bahwa orang-orang ini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan berjalan bersama dengan Tuhan karena mereka layak bagi Tuhan. Kalau kita mundur jauh ke belakang, di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, di sana kita akan menemukan seorang yang terangkat hidup-hidup yang bernama Henok. Kata firman Tuhan, Henok itu bergaul dengan Tuhan. Henok itu bergaul dengan Tuhan. Di dalam bahasa yang lain, Henok berjalan dengan Tuhan. Jadi, firman Tuhan di sini, Yesus berkata bahwa orang-orang ini akan berjalan dengan aku karena mereka layak bagiku. Ini adalah orang-orang yang hidupnya kudus berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang artinya berjalan dengan Tuhan adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Satu ayat lagi di dalam firman Tuhan yang akan saya bacakan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita
dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyucikan kita, menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Inilah yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan masa kini. Janganlah mencemarkan diri dengan perbuatan-perbuatan atau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pencemaran jasmani dan rohani. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah dengan pakaian putih. Dan Yesus berkata di dalam ayatnya yang kelima, Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Tuhan tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupannya Tuhan bagi orang-orang yang menang, orang-orang yang berpakaian putih. Putih di sini memiliki nilai suci, kesucian hidup, kekudusan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir daripada firman Tuhan di sini. Apapun keadaan dunia, sekalipun di luar sana, orang-orang mau hidup di dalam kecemaran, jasmani maupun rohani. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, hiduplah selalu di dalam kekudusan. Jagalah kesucian hidup itu. Jagalah pakaian putih kita. Supaya kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan karena kita layak bagi Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan juga yang tahu isi hati kita. Apakah kita tulus mengasihi Dia?
Ubahlah kami Tuhan, supaya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami di hari ini. Firman-Mu secara tegas datang berbicara kepada kami Tuhan. Supaya kami memperhatikan kebenaran-Mu, melangkah di dalam hidup yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada kami untuk memperhatikan pakaian kami Tuhan. Pakaian putih, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak mencemarkan diri kami dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawalah hidup kami Tuhan, untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, mengenakan pakaian putih, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Taruhlah firman-Mu ini di dalam hidup kami. Biarlah kami semua, jemaat Tuhan, yang ada di rumah dan dimanapun berada, tetap memperhatikan firman-Mu, tetap memperhatikan pakaian hidupnya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami sudah terima firman-Mu, sudah menerima berkat lewat firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini tetap melihat, tetap memperhatikan firman-Mu, supaya kami melangkah di dalam firman-Mu, melangkah di dalam kebenaran-Mu. Bahkan kami berjalan menuju kepada gereja yang sempurna, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.